Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan belajar lagi ya tentang materi selanjutnya. Kemarin sudah membahas tentang mengukur sudut, yaitu derajat dan radian. Hari ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke? Langsung saja, misalnya di sini ada sebuah segitiga siku-siku yang berpenyiku di C ya. Ini ada segitiga ABC. Ini kan siku-siku ya, berpenyiku di C. Nah, sudut A ini kan dia berhadapan dengan sisi A ya. Nah, ini berhadapan dengan sisi A. Sudut B ini berhadapan dengan sisi B. Nah, sudut C ini atau siku-siku yang C ini berhadapan dengan sisi C. Nah, sisi C ini namanya hipotenusa. Apa itu hipotenusa? Hipotenusa itu adalah sisi miring ya. Nah, hipotenusa itu adalah sisi miring. Oke. Nah, Ibu mengulang kembali ya tentang pembelajaran kalian dulu waktu di SMP. Kalau masih ingat, kalau kita membahas segitiga siku-siku ini, nanti akan terdapat yang namanya teorema Pitagoras. Oke, teorema Pitagoras. Misalnya kalian mencari sisi C ini atau sisi miring, maka menggunakan rumus ini ya. A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau mencari sisi miring dia ditambah ya. Jadi sisi yang A kuadratnya ini, A-nya ini ditambah dengan yang B ini. Oke, kalau mencari A kuadrat, nah, mencari A kuadrat misalnya di sini tidak ada betanya, ini masih alfa ya, ini sudut alfanya. Kalau misalnya kita mencari A, maka sisi yang lebih panjang ini dikurang dengan sisi yang lebih kecil kalau mencari yang A. Jadi nanti rumusnya C kuadrat min B kuadrat, atau A sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat. Nah, sekarang kalau misalnya mencari sisi B ya, sisi B ini nanti sisi yang lebih panjang atau sisi C ini dikurang dengan sisi A ya. Jadi nanti rumusnya B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, atau B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Oke, ini Ibu mengingatkan kembali, tapi nanti contoh soalnya ini nanti ada berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Oke, ya langsung saja kita masuk ke sinus, kosinus, dan tangen. Oke, sinus, apa itu pengertian sinus? Sinus suatu sudut adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring ya. Nah, sisi depan dan sisi miring. Sekarang kalian harus tahu sisi depan itu yang mana, sisi miring itu yang mana. Misalnya ada sebuah segitiga nih, segitiga dengan sudutnya ini di alfa ya, bukan di beta ya. Anggap ini masih di alfa, betanya kita hilangkan dulu. Maka yang namanya sisi depan itu berarti yang berhadapan dengan A, ini adalah A kecil ini ya. Ya, A kecil ini berarti ini A-nya sama dengan depan. Oke. Nih, jadi kalau misalnya betanya bukan di sini ya, masih alfa ya, berarti sudut A ini berhadapan dengan A kecil itu ya. Nah, A kecil itu adalah D atau depan. Nah, sedangkan yang B-nya ini, yang mengapitnya ini namanya samping. B itu sama dengan samping ya. Nah, kalau yang C ini nanti itu namanya mi atau miring. Oke, nah, jadi misalnya dia ada di sini, sudutnya ada di sini, kalian menentukan depan samping miringnya, maka kita hilangkan dulu ya alfanya nih. Dia dikatakan depan kalau dia berhadapan dengan sudutnya itu. Nah, ini kan sudut A ini berhadapan dengan A kecil itu kan, maka dia menjadi depan. Yang B ini dia di samping, maka dia menjadi samping. Kalau yang C ini dia adalah miring. Oke, sampai sini dulu. Nah, untuk sinus alfa itu rumusnya adalah D per mi ya, depan per miring. D itu maksudnya depan, mi itu miring. Oke, nih kecil aja Ibu tulis. Jadi sinus suatu sudut adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Berarti perbandingannya sisi depan dengan sisi miring.
Jadi rumusnya sin alfa itu adalah demi atau depan dibagi miring. Oke, kita masuk lagi ke kosinus. Kosinus suatu sudut itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Berarti nanti rumusnya adalah cos alfa sama dengan sami atau samping per miring. Nah, Ibu tuliskan dulu. Samping per miring. Oke. Ini kosinus atau cos ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tangen atau tan. Tangen suatu sudut itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Nah, jadi nanti perbandingannya itu desa ya, karena sisi depan dibagi dengan sisi samping. Depan per samping. Oke, nah. Jadi kalian harus ingat sin itu demi, cos sami, tan desa. Jadi demi sami desa. Sin cos tan, oke? Perlu diingat itu ya. Nah, nanti kalian kalau misalnya jawab soal, kalau bisa ini, nanti kamu bisa dong ngerjainnya ya. Jadi kita langsung aja ke contoh soal. Contoh, misalnya ada diketahui segitiga ABC, siku-siku di C, panjang sisi AB-nya adalah 5 cm, AC-nya 3 cm, dan BC-nya 4 cm. Tentukan nilai sin A, cos A, dan tan A. Nah, ini ada segitiga tadi siku-siku ya. Nih, dia berpenyiku di C. Panjang sisi AB-nya tadi 5, AC-nya 3, BC-nya 4. Nah, jadi kalian harus tahu nih yang mana depan, samping, miring. Karena sudut A-nya di sini ya, nih sudut A-nya di sini, maka nanti 4 ini sebagai depan. Nah, depannya adalah 4 karena dia berhadapan dengan sudut A. Nah, kemudian kalaunya AC ini dia sampingnya kan, samping sudut A kan, maka ini adalah sa-nya atau samping 3 cm ditulis. Kemudian kalau AB ini kan sudah pasti miring ya. Nah, berarti sisi miringnya atau mi-nya itu adalah 5 cm. Nah, jadi sebelum mengerjakan ini kalian tulis dulu diketahuinya itu apa, depannya berapa, sampingnya berapa, miringnya berapa, oke? Nah, sekarang kita cari nilai sin A, cos A, dan tan A, oke? Sin A tadi apa rumusnya ya? Sin A di sini kan sudah ditulis demi atau depan per miring. Depan dibagi miring. Depannya berapa? Depannya adalah 4 cm. Miringnya adalah 5 cm. Berarti depan per miring yaitu 4/5. Maka sin A-nya adalah 4/5. Sekarang kita lanjut lagi ke cos. Cos A itu sama dengan sami atau samping per miring ya. Nah, sampingnya tadi berapa? Sampingnya adalah 3 cm, miringnya adalah 5 cm. Nah, berarti 3/5. Udah sampai sini saja. Kemudian ada lagi tan A. Tan A itu apa? Tan A itu tadi depan per samping. Jadi desa. Depannya berapa? Depannya adalah 4, sampingnya adalah 3. Jadi jawabannya 4/3. Nah, misalnya nanti ada hasil bentuknya, contoh misalnya anggap aja ya, atau 6/2. Misalnya hasilnya itu ya diketahui depannya 6, miringnya 2 ya, misal aja. Jadi ini harus dikecilkan dulu ya, harus dikecilkan dulu sampai bentuk paling sederhana, oke? Jadi jangan sampai tidak dikecilkan, jadi harus dikecilkan dulu. Sekarang kita masuk lagi, tadi kan sudah bahas sinus, kosinus, dan tangen. Sekarang kita masuk lagi ke kosekan, sekan, dan kotangen. Oke, kosekan itu apa? Kalau kosekan suatu sudut adalah perbandingan antara sisi miring dengan sisi depan. Jadi kosek nanti rumusnya miring per depan ya, atau mide. Miring per depan. Nah, miring per depan. Kalaunya sekan, suatu sudut adalah perbandingan antara sisi miring dengan sisi samping. Jadi sekan alfa itu nanti rumusnya misa atau miring per samping. Kalaunya kotangen,
Kotangan suatu sudut adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi depan. Berarti kotan alfanya adalah sade, samping dibagi depan. Ingat, kosekan mide, sekan misa, kotangan sade. Nah, ini supaya lebih gampang lagi, jadi sebenarnya kosekan ini kebalikan dari sinus. Jadi sinus kebalikan kosekan. Coba perhatikan, sinusnya demi ya, maka kosekannya mide. Kosinus sami, maka kebalikannya adalah misa. Nah, sami maka dibalik jadinya misa ya untuk sekan. Kalau nyatangan kebalikan dari kotangan, tangan kan desa, maka kotangannya adalah sade. Nah, itu kebalikan. Jadi kalian perlu 3 ini difahami, dihafalkan kalau bisa ya. Jadi nanti kalau menentukan kosekan, sekan, dan kotangan itu gampang, kalian tinggal balik aja. Kalau yang sin tadi kan kebalikan dari kosek, sin kosek, kosekan, tan kotangan ya. Nah, kita lanjut lagi ke contohnya. Nah, misalnya ada contoh sebuah segitiga, tentukan nilai kosek P, sekan P, dan kotan P, nyatakan dalam bentuk sederhana. Oke, berarti dalam bentuk yang paling sederhana. Misalnya ada segitiga ya, ini tadi gambar segitiganya PQR dengan berpenyiku di Q. Nah, berarti dia kan sudutnya di P, maka nanti sisi depannya adalah berapa? Akar 13. Nah, depannya akar 13, sampingnya adalah 1, sedangkan 2 ini adalah sisi miring. Nah, depannya akar 13, sampingnya 1, mi-nya atau miringnya 2 cm. Kita cari kosek P-nya ya, koseknya. Kosek tadi apa rumusnya ya? Kosek itu rumusnya mide atau miring per depan. Mi-nya berapa? Miringnya 2, depannya akar 13. Nah, ini bentuknya kan 2 per akar 13. Nah, ini bisa disederhanakan lagi dengan cara kita kali dengan akarnya ya. Ini mengakarkan dalam akar rasional ya kalau nggak salah. Ibu lupa juga. Pokoknya ini disederhanakan dengan mengali dengan akarnya. Jadi 2 per akar 13 ini dikali dengan akar 13 per akar 13 ya. Dikali dengan akar 13 atau penyebutnya ini harus sama. Kalau misalnya di sini akar 12, maka dikali akar 12 kali akar 12. Jadi 2 per akar 13 kali akar 13 per akar 13. 2 kali akar 13 itu 2 akar 13 ya. Kalau akar 13 kali akar 13 itu adalah 13 karena sudah hilang akarnya. Jadi jawabannya ini tidak bisa lagi disederhanakan, 2 akar 13 per 13. Sekan P-nya itu misa, miring per samping. Miringnya tadi berapa? 2, sampingnya 1. 2 bagi 1, 2. Nah, jadi ini sekannya. Kotannya, kotan P-nya adalah samping per depan. Sampingnya tadi berapa? Sampingnya ada 1, depannya adalah akar 13. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kita rasionalkan dulu ya dengan cara mengali dengan penyebutnya ya. Penyebutnya ini akar 13 kan? Jadi akar 13 kali dengan akar 13 juga. Jadi penyebut dan pembilangnya harus dikali dengan penyebut yang sama. 1 per akar 13 kali akar 13 per akar 13. Oke, 1 kali akar 13 akar 13. Akar 13 kali akar 13 itu adalah 13 ya. Sama misalnya kayak gini nih. Akar 5 dikali akar 5. Akar 5 kali akar 5 kan akar 25. Akar 25 berapa? 5 kan? Jadi dia hilang akarnya. Sama kan? Nah, jadi jawabannya 5. Berarti kalau akar 13 kali akar 13 itu jawabannya 13. Akar 13 per 13 berapa hasilnya ini? 1 per 13 akar 13. Karena di depannya ini sebenarnya ada 1 kan, tapi tadi dari sini. Tapi kita tidak kita tulis, jadi sampai sini atau sampai sini. Oke? Sampai situ dulu ya. Nanti Ibu ada lanjutan lagi contohnya. Ya, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Nah, ada soal tentukan nilai perbandingan trigonometri sin alfa, cos alfa, tan alfa untuk sudut alfa pada segitiga di samping. Nah, ini ada sebuah segitiga siku-siku yang berpenyiku di A, kemudian sudutnya berada di sudut C ini. Nah, maka kita cari dulu depannya berapa, sampingnya berapa, miringnya berapa. Nah, karena sudutnya di C, maka depannya itu adalah yang di sini kan. Nah, tapi AB-nya ini
depannya ini tidak ada angkanya, maka kita cari dulu AB-nya berapa. Jadi Ibu tulis tadi di sini depannya itu tanda tanya atau kita cari dulu depannya. Kemudian AC-nya ini atau samping dari sudut C ini adalah ini kan 4, maka saknya 4. CB-nya ini adalah 5 atau miringnya adalah 5. Nah, untuk mencari depannya ini tadi kan sudah Ibu kasih tahu, kita akan bertemu lagi nanti dengan teorema Pitagoras. Nah, ini soalnya ada keterkaitannya dengan dalil Pitagoras karena kita mencari salah satu sisinya kan. Nah, dua sisi diketahui dan salah satu sisinya dicari, maka kita menggunakan dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras itu intinya jika dia mencari sisi miring, maka dia ditambah. Nih, ini kan sisi miring, maka dia pasti ditambah. Kalau mencari selain sisi miring, maka dia dikurang. Nah, rumusnya bagaimana? Tadi sudah Ibu tuliskan di catatan sebelumnya ya. Nih, misalnya kita mencari sisi miring, maka nanti tandanya ini ditambah. Tapi kalau mencari sisi yang lain, maka dia dikurang. Nah, kita cari dulu depannya berapa? Yaitu AB ya. AB sama dengan akar. Jadi yang kita ambil ini sisi yang paling panjang atau sisi yang paling panjang dikurang dengan sisi yang paling kecil. Nah, sisi yang paling panjang kan adalah sisi miring ini ya, maka CB atau BC kuadrat dikurang AC kuadrat, ini AC-nya. Nah, BC kuadrat atau BC-nya ini kan tadi 5, dikuadratkan jadi 5 pangkat 2 min AC-nya berapa? 4, jadinya nanti 4 pangkat 2. 5 pangkat 2 25 min 4 pangkat 2 16. 25 dikurang 16 akar 9. Akar 9 adalah 3. Jadi AB atau ini ditulis aja depannya yaitu 3 ya. Nih, jadi kita ketahui bahwa AB atau depannya dari sudut C ini adalah 3. Nah, Ibu tulis di sini 3. Sini berarti depannya 3. Sampingnya 4, miringnya 5. Nah, kita bisa langsung masuk maksudnya ke sin alfa, cos alfa dan tan alfa ya. Nah, sin alfa kan rumusnya demi atau depan per miring. Depannya itu 3, miringnya tadi 5, berarti 3 per 5. Cos alfa itu sami, samping per miring. Sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Jadi jawabannya 4 per 5. Terus tan alfa itu desa atau depan per samping. Depannya adalah 3 tadi. Sampingnya adalah 4, jadi jawabannya 3 per 4. Nah, jadi jawaban sin alfa 3 per 5, cos alfa 4 per 5, dan tan alfa 3 per 4. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, ini kita lanjut lagi ke contoh selanjutnya, satu lagi ya. Misalnya ada sebuah segitiga, diketahui sin alfanya. Nah, ini yang diketahui adalah sin alfa. Sin alfanya 2 per 3. Tentukan nilai X. Nah, ini ada gambar segitiga ya. Jadi sisi miringnya ini X, sisi depannya ini ya 4 karena kan sudutnya di sini. Nah, sin alfa diketahui 2 per 3, depan dari sin alfanya ini adalah 4. Nah, jadi kita tentukan nilai X atau sisi miringnya ini. Nah, maka sin alfa itu kan sama dengan tadi demi kan, depan per miring. Ya, sin alfa itu depan per miring. Nah, sin alfa nilainya adalah 2 per 3. Ini, kalian tulis di bawah sini. Sin alfa kan nilainya 2 per 3. Nah, demi ini berarti depan per miring. Depannya tadi berapa? Sudah ditulis loh. Di sini ada 4 ya. 4 karena kan dia berhadapan dengan sudutnya ini. Berarti 4, depannya 4, miringnya kan X. Jadi X kita tulis. Kan kita mencari X ya. Nah, jadi 4 per X. Nah, kalau sudah seperti ini kita kali silang. 2 kali X, 2X, 3 kali 4, 12. X sama dengan 12 dibagi 3, X-nya sama dengan 4. Jadi nilai X-nya adalah 4. Nah, oke. Nah, ini ada lagi beberapa contoh soal yang berkaitan dengan perhitungan pada segitiga siku-siku yang kemarin sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Nah, misalnya ada sebuah contoh soal lagi. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B jika panjang AC adalah 8 cm dan sudut A-nya adalah 30 derajat,
Hitunglah panjang AB dan panjang BC-nya. Nah, ini kan masih berupa soal, dia tidak disajikan gambarnya seperti apa. Jadi langkah pertamanya kalian harus gambar dulu segitiganya. Nah, di sini kan katanya dia segitiga ABC siku-siku, berarti dia segitiganya bentuknya siku-siku. Dan di sini siku-sikunya di B, berarti B ini adalah siku-sikunya. Nah, kemudian sisanya itu entah di sini A atau sini C, atau di sini A atau di sini C, terbalik tidak masalah. Oke, yang penting dia siku-sikunya itu adalah di B. Nah, jika panjang AC berarti yang ini ya, itu 8, dan sudut A nya adalah 30, ini sudut A, berarti dia di A ini ada mempunyai sudut 30 derajat. Hitunglah panjang AB dan BC. Ini AB nya, ini BC nya. Kalian masih ingat kan? Kalau misalnya dia berada di sudut A nya ini, berarti yang menjadi depan adalah BC. Oke, ini adalah depannya, sedangkan yang ini adalah sampingnya, AB sebagai samping. Berbeda misalnya nanti sudutnya berada di C, maka depannya adalah AB, sampingnya adalah CB. Oke, karena di sini sudutnya ada di A, ini kan sudutnya ada A, yaitu 30 derajat, maka depannya adalah BC dan sampingnya adalah AB. Nah, jadi betul dulu diketahui AC nya itu adalah miring, itu sama dengan 8 cm, sudut A nya adalah 30 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang AB dan panjang BC. Nih, berarti yang ditanyakan adalah samping dan depan. Nah, di sini sebelum kita mengerjakan langkah-langkah penyelesaian, masih ingat kemarin kan sudah ada ibu kasih tahu kalau hanya mencari sin alfa, cos alfa, tan alfa sampai kotan, itu sudah ada ibu tuliskan, yaitu kalau mencari sin alfa itu demi atau depan per miring, kalau mencari cos alfa itu sami atau samping per miring, kalau mencari tan alfa itu adalah desa atau depan per samping. Yang kita ketahui tadi AB nya adalah samping, BC nya adalah depan. Nah, kita cari dulu panjang AB nya ya, kita cari panjang AB. Panjang AB, maaf ya ini agak tidak fokus ya. Panjang AB nya yang kita cari. Nah, ini kan berarti panjang AB atau samping. Nah, kita cari deh di sini yang mana ada samping dan yang mana ada miringnya. Ini kan karena miringnya sudah diketahui, berarti yang kita pakai adalah cos alfa, yaitu samping per miring, karena kita mencari AB. Kalau kita mencari depan, berarti kita menggunakan sin, gitu ya, yaitu depan per miring. Nah, berarti kita menggunakan cos alfa sama dengan sami atau samping per miring. Nah, makanya gue tulis di sini cos alfa sama dengan samping per miring. Cos alfa tadi sudutnya bernilai 30 derajat, makanya tulis 30 sama dengan sampingnya berapa tadi? Sampingnya adalah AB yang ditanyakan. Kemudian miringnya adalah 8. Jadi kita tulis 8. Nah, cos 30 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Kemarin sudah ada ibu suruh kalian bikin tabel trigonometri ya. Nah, kalau yang kalian catat, kalian insya Allah misalnya hafal pasti bisa mengerjakan ini, atau nanti bisa buka tabelnya kalau kalian masih belum tahu nilainya berapa. Nah, cos 30 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3, AB per 8. Nah, kemudian 8-nya ini kan sudah tulis ya. 8-nya ini kalau kita pindahkan ke sebelah kiri, kan dia ini per kan. Kalau pindah maka tadi cara mudahnya dia berubah menjadi kali. Jadinya nanti setengah akar 3 dikali 8 sama dengan AB. Setengah kali 8 ya, berarti 1 kali 8, 8 bagi 2, 4. Akar 3 nya tetap, berarti AB nya adalah 4 akar 3. Jadi jawabannya ini ya, panjang AB nya. Sekarang kita mencari sin, bukan mencari sin sih, tapi kita mencari panjang BC. BC itu kan tadi depan, ini berarti tadi AB nya udah diketahui ya, yaitu 4 akar 3. Sorry ini kurang fokus. 4 akar 3. Kita mencari BC. BC itu kan depan, dan di sini ada diketahui miringnya 8. Nah, kalian boleh menggunakan sin ini karena sin alfa kan depan per miring, sedangkan kita mencari BC kan, berarti kita menggunakan sin alfa.
karena miringnya sudah diketahui. Maaf ya, ini kurang fokus. Oke, sudah fokus. Nah, sin alfa, alfanya tadi sudah diketahui bahwa dia adalah 30 derajat. Nah, depannya atau D-nya ini ya, itu masih BC ya, kita tulis karena kita mencari panjangnya. Aduh, bergetar, maaf. Nah, miringnya itu adalah 8. 8 ya, ini pindah ruas ke sini, jadinya nanti setengah kali 8. 8 bagi 2, 4. Jadi BC-nya adalah 4. Karena ini kan 8 pembagian kalau pindah ruas jadi perkalian. Ya, 1 kali 8 bagi 2, 4. Jadi panjang BC-nya 4. Jadi panjang AB-nya 4 akar 3 dan panjang BC-nya adalah 4. Kalau misalnya kalian mencari sin-nya bisa tidak menggunakan cara ini. Kalian karena sudah diketahui kan tadi di sini AC-nya 8, AB-nya 4 akar 3, kalian bisa menggunakan apa? Dalil Pitagoras ya. Kalaunya kalian tidak bisa menggunakan sudut ini, boleh kalian bisa menggunakan dalil Pitagoras yang kemarin sudah pernah Ibu jelaskan, karena diketahui sisi-sisi kedua sisinya sudah diketahui ya. Nih AC-nya diketahui, AB-nya diketahui. Jadi yang ditanyakan adalah BC. Nah, ini sudah Ibu ada tulis kalau menggunakan dalil Pitagoras ya. Di sini kan dia sisi depan ya. Kalau mencari sisi depan berarti rumusnya apa? Dikurang. Nah, berarti AC kuadrat dikurang dengan AB kuadrat. Nah, maka mencari BC itu sama dengan akar AC kuadrat dikurang AB kuadrat. BC sama dengan tadi AC-nya tadi bernilai berapa? 8. Terus di sini 8. AB-nya tadi kan 4 akar 3 kan, karena kita sudah cari tadi panjang AB-nya. Ya udah, 8 pangkat 2 64 dikurang 4 pangkat 2 kan 16 ya, karena 4 kali 4. Kemudian akar 3 pangkat 2 berarti akar 3 kali akar 3 akar 9 nih. Sama dengan akar 9. Akar 9 berapa nilainya? 3. Nah, makanya betul di sini 3. Kalau 4 akar 2 kan 16 karena 4 kali 4. 64 dikurang 16 kali 3 48. 64 dikurang 48 yaitu akar 16. Akar 16 itu adalah 4. Jadi BC-nya 4. Nah, sama kan dengan cara seperti ini. Jadi kalian boleh menggunakan sin ini atau bisa menggunakan dalil Pitagoras, yang mana kalian mudah dipahami. Silakan coba sampai satunya. Oke. Nih, silakan nanti dicatat ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke contoh yang kedua. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C dengan panjang sisi B sama dengan 4 cm dan sisi C-nya adalah 8 cm. Tunjukkan besar sudut A. Nah, yang ini pertanyaannya adalah yang diminta besar sudut A-nya ini. Nah, sebelum mengerjakan kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Kemudian dia siku-sikunya di mana? Dia siku-sikunya di C. Nah, berarti di sini C. Ini bisa jadi A atau B atau A, di sini B-nya. Boleh terserah aja, ketukan nggak masalah. Yang penting dia siku-sikunya adalah C. Nah, panjang sisi B-nya kan 4. B-nya adalah 4. Nah, ini kan B besarnya kan di sini, maka B kecilnya adalah 4 cm. Ini sebenarnya B kecil ya, bukan B besar sih. Nah, dan C-nya sama dengan 8. Ini kan C besar ya. Jadi seberangnya ini adalah C kecil, yaitu 8 cm. Tentukan besar sudut A, berarti sudutnya ini berapa nilainya. Nah, diketahui AB-nya itu adalah miring 8 cm. AC-nya itu samping sama dengan 4 cm. Ya, dan ini ada not lagi. Sin alfa demi cos alfa sami tan alfa desa. Nah, kalian mau coba yang mana? Silahkan pilih. Nah, karena di sini diketahui dia sudah jelas ada samping dan miring ya. Nih, kan sudah diketahui ya. Maka kita gunakan saja cos alfa. Nah, cos alfa kan samping per miring. Jadi cos alfa sama dengan samping per miring. Cos alfa sama dengan sampingnya berapa? 4. Miringnya adalah 8. Cos alfa sama dengan 4/8. Ini kan sama-sama bagi 2. Sisanya adalah 1/2. Jadi cos alfa setengah. Nah, berapa nilai cos setengah? Cos setengah itu besar sudutnya adalah 60 derajat. Maka
besar sudut A itu adalah 60 derajat ya. Perhatikan nanti di trigonometri cos tengah itu pasti 60 derajat. Oke. Nah, jadi jawabannya besar sudut A adalah 60 derajat karena di sini yang diminta adalah besar sudut. Oke. Sampai di sini saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.